Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku GAP Matematika atau buku matematika terbitan dari Gelora Aksara Pratama ya, yang ditulis oleh Gunanto dan Desi Adalia ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal di bab 1 tentang pecahan. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, nah kalau kemarin kita sudah bahas untuk latihan 2, sekarang kita masuk ke latihan 3 ya. Latihan 3 ini tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan ya. Oke, untuk sebelum kita bahas bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan pecahan, kita simak sedikit materi ya, bagaimana cara membandingkan pecahan. Kita lihat di sini ya. Membandingkan langsung ya, cara membandingkan pecahan itu bisa dengan kita bandingkan secara langsung ataupun bisa juga dengan cara menggunakan gambar serta dengan menggunakan garis bilangan. Nah, oke, mungkin di sini akan saya bahas terutama yang bagaimana cara membandingkan pecahan secara langsung ya. Kalau menggunakan gambar, ini mungkin bisa kita lihat sedikit. Nah, untuk menggunakan gambar seperti ini. Ya, contohnya misalnya ini ada gambar pecahan ya ini. Nah, ini lingkarannya dibagi 4, sama-sama dibagi 4, tapi ini yang dikasih warna adalah 2 bagian. Maka di sini 2/4. Sedangkan ini yang dikasih warna adalah 3 bagian dari totalnya 4, maka dituliskan 3/4 lah. Kita bandingkan di sini ya. Ternyata yang diberi warna ini lebih sedikit ya, maka dituliskan di sini 2/4 lebih kecil dari 3/4 ya. Ini sedikit penjelasannya ya. Kemudian coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Oke, ini kita lihat untuk gambar yang kedua ya, adik-adik sekalian. Di sini sama ya. Jadi membandingkan dalam bentuk gambar. Kita lihat ini ada satu buah lingkaran dibagi menjadi 2 ya. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan ini lingkaran yang satunya ini dibagi dengan 3, sehingga kalau kita tulis bagian yang diwarnai adalah 1/3. Nah, karena dalam bentuk gambar kita lihat mana yang lebih besar ya, yang diwarnai ternyata di sini bagiannya lebih besar ya, sehingga kalau kita tuliskan 1/2 itu lebih besar daripada 1/3 untuk bagian yang diwarnai hijau ini ya. Ini untuk yang membandingkan dengan menggunakan gambar. Selanjutnya untuk yang membandingkan langsung tadi ya, ini kita kasih sedikit penjelasan. Kalau penyebutnya sama, ingat ya, pecahan itu yang atas namanya pembilang, sedangkan yang bawah itu kita namakan dengan penyebut. Nah ini misalnya bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Nah ini penyebutnya sama-sama 6. Kalau penyebutnya sudah sama, maka yang kita lihat tinggal pembilangnya. 3 sama 5. Oh, yang 3 itu ternyata lebih kecil. Jadi yang kita lihat yang depan ya, depannya itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan yang belakang. Ternyata yang depan ini lebih kecil. Jadi 3 kurang dari atau lebih kecil daripada 5. Maka kalau kita jawab ternyata 3/6 itu kurang dari 5/6 atau lebih kecil dari 5/6. Jadi yang kita lihat hanya pembilangnya saja. Itu kalau penyebutnya sama. Sedangkan bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kita lihat 3/4 dan 2/3, bandingkanlah. Nah ini penyebutnya kita bisa samakan. Kalau enggak bisa kita gunakan perkalian silang ya. Nih coba mungkin saya coret-coret sedikit ya di sini. 3/4 dan 2/3 ya adik-adik sekalian, bisa dilihat
3/4 dan 2/3 lah. Ini kalau angkanya kecil itu lebih enak kalau langsung kita kalikan. Tapi caranya diingat ya, ini yang pembilang yang sebelah kiri kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kanan. Jadi 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 4 kali 2 hasilnya adalah 8 ya. Oke, sekarang bisa kita lihat 9 sama 8. Oh, 9 ternyata lebih besar lah. Maka di sini bisa kita tuliskan 3/4 ternyata lebih besar dibandingkan 2/3. Nah, kalau di buku ini dengan cara menyamakan penyebut ya. Nah, 4 sama 3 itu kalau disamakan penyebutnya bisa menjadi 12. Kenapa? Karena 4 itu merupakan kelipatan dari 12, 3 juga kelipatan dari 12. Maka bisa kita jadikan per 12. Nah, setelah itu 4 jadi 12 itu dikalikan 3. Maka 3 kita kalikan 3 hasilnya 9 ya. Ini dituliskan ya 9. Kemudian 3 jadi 12 kalikan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 2 dikalikan 4 8 ya. Jadinya 9/12 dan 8/12. Kita lihat 9 sama 8 ternyata dia juga lebih besar 9. Hasilnya sama ya adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik bisa pilih bisa dikalikan ataupun dengan menyamakan penyebut. Ya, seperti itu mungkin sedikit penjelasan mengenai membandingkan pecahan ya. Jadi mungkin yang mau mengerjakan masih bingung bisa disimak lagi ya tadi penjelasannya. Oke. Langsung saja kita ke latihan 3 nomor 1 ya. Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Kita diminta untuk membandingkan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita lihat di sini ya, bagian yang diwarnai adalah 1, sedangkan ini dibagi menjadi 4 bagian. Maka bisa kita tuliskan di sini, jadinya adalah 1/4. Jadi satu bagian dari totalnya ada 4. Sedangkan ini yang diwarnai adalah 3 bagian dari totalnya 4 ya, berarti 3/4. Nah, karena penyebutnya udah sama, kita lihat di sini ya, pembilangnya 1 sama 3. Oh, 1 ternyata lebih kecil. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk yang bagian B, ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 5, berarti ini nanti per 5. Sedangkan yang diwarnai ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4/5. Kemudian yang satunya dibagi menjadi berapa ini? Dibagi menjadi 6 ya adik-adik sekalian. Oke, ini berarti per 6. Yang diwarnai ada 4. Nah, kita lihat di sini ya. 4/5 sama 4/6. Nah, caranya seperti apa? Karena penyebutnya berbeda. Ini lebih mudahnya kita kalikan silang ya. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Kita lihat ternyata 24 itu lebih besar nah, sehingga 4/5 dan 4/6 itu hasilnya adalah lebih besar 4/5 ya. Atau mungkin kalau kita lihat gambarnya di sini juga lebih banyak ya yang diwarnai. Selanjutnya untuk yang bagian C di sini ada dibagi menjadi 6 ya, ini berarti per 6. Kemudian yang diwarnai ada 3, berarti 3/6. Kemudian yang di sini dibagi menjadi 8. Yang diwarnai ada 4, berarti 4/8. 3/6 dan 4/8 sama ya, kita kalikan silang ya. 3 kali 8 hasilnya adalah 24. 6 kalikan 4 hasilnya adalah 24. Nah, berarti sama ya adik-adik. Kalau kita lihat di sini juga yang diwarnai sama. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan. Selanjutnya yang terakhir nomor 1 yang D. Di sini ya, dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang diwarnai ada 2, berarti 2/4. Yang ini dibagi menjadi 6 bagian. Berarti karena yang diwarnai 2 hanya 2 bagian, berarti 2/6. Oke, kita lihat di sini ya, penyebutnya tidak sama. Nah, lebih mudah kita kalikan silang ya adik-adik. 2 kali 6 hasilnya adalah 12.
4 kali 2 hasilnya 8. 12 sama 8. Oh, ternyata lebih banyak 12 ya, berarti kita tandanya lebih besar. Kalau kita lihat gambarnya juga ini lebih banyak yang diwarnai. Itu untuk soal nomor 1 ya. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya, tidak dalam bentuk gambar tetapi secara langsung ya. Kita mulai dari nomor 2A. 2A di sini ada 4/7 dan 2/7. Lah, perlu diingat penyebutnya kalau sudah sama, kita hanya tinggal melihat pembilangnya. 4 sama 2. Oh, 4 itu ternyata lebih besar dibandingkan 2 ya. Kemudian yang B, penyebutnya juga sama, pembilangnya sama berarti tandanya sama dengan. Kemudian yang C, nah ini penyebutnya juga sama, pembilangnya kita lihat 10 sama 14 berarti 10 lebih kecil. Ini adik-adik sekalian ya. Oke, kemudian untuk yang D, ya penyebutnya masih sama, 12 sama 10, 12 lebih besar. Kemudian untuk yang E, 15 sama 18, 15 lebih kecil. Kemudian untuk yang F, 21 sama 17, 21 berarti dia lebih besar. Ya, pinter sekali lah. Sekarang mulai untuk yang bagian G ya adik-adik sekalian, G sampai dengan L. Ada 3/4, 2/6. Ini penyebutnya berbeda semua ya. Caranya bagaimana ini di sini udah saya tuliskan ya adik-adik. Langsung aja di sini ya. Oke. Untuk yang bagian G tadi ada 3/4 sama 2/6. Nah, bisa kita kalikan silang ya. Tadi 3 kali 6 hasilnya adalah 18. 4 kali 2 8 ya. 18 sama 8 berarti lebih besar. Maka tandanya untuk yang G adalah lebih besar. Selanjutnya untuk yang H. 4/7, 8/14. Kita kalikan silang bisa. 4 kalikan 14, 56. 7 kali 8 juga 56. Berarti hasilnya adalah sama ya. Berarti kita tuliskan sama dengan. Nah, ini kita lihat ya. Ini untuk mempermudahkan aja adik-adik. Jadi 7 sama 14. 7 itu kan kelipatan dari 14 ya. Atau 14 itu kelipatan dari 7. Nah, itu 7 tambah 7 14. Jadi penyebutnya bisa kita samakan menjadi 14 ya, tinggal kita kalikan 2 ya. Nah, maka ini kita jadikan 14 oke. 8 jadi 14 kan 14 jadi 14 kan kali 1, maka 8 kita kalikan 1 tetap ya. Kemudian yang 7 jadi 14 kali 2 ya. Ini kita jadikan 14. 4 juga kita kalikan 2. 4 kali 2 berapa? 8 ya, sama ya. Ini sebenarnya untuk lebih mudahkan aja daripada kita mengalihkan dengan angka yang cukup banyak ya. Ini tinggal kita kalikan 2. Nah, seperti itu. Ini ternyata sama, tinggal kita tulis saja berarti sama dengan ya. Sama. Kemudian yang I. Ini juga sama ini, tinggal kita kalikan 2 ya, 5 sama 10. Nah, atau mau kita kalikan silang juga boleh. 4 kali 10 40, 5 kali 8 juga 40, maka hasilnya sama dengan. Atau kalau mau dibuat penyebutnya disamakan 10 semua ya, jadinya ini tetap yang belakang ya, kemudian yang depan 5 jadi 10 kali 2, 4 kali 2 jadinya 8. Nah, ini juga sama, hasilnya berarti sama dengan. Selanjutnya untuk yang J, 8/12, 3/4. Lah, ini kalau kita kalikan silang, 8 kali 4 32, 12 kali 3 36 ya. Berarti hasilnya lebih kecil ya, 32 sama 36. Nah, lebih kecil 32 berarti ini, atau kurang dari. Atau bisa juga karena 4 itu atau 12 itu adalah kelipatan 4, maka bisa juga kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan penyebutnya menjadi 12. Jadi kelipatannya yang paling besar ya adik-adik sekalian ya. Itu. Nah, ini berarti 12-nya tetap, 8/12-nya tetap ya. Karena kita jadikan 12, sedangkan ini 4 jadi 12 kali 3, maka 3 kali 3 9. 8/12, 3/9. Silakan adik-adik mungkin bisa dipilih cara mana yang paling mudah ya. Tetapi kalau bingung kelipatan-kelipatan langsung aja dikalikan ya. Diingat-ingat yang penting pembilang yang depan dikalikan penyebut ya. Penyebut yang belakang kita tulis di sebelah kiri. Kemudian baru yang ini yang kanan. Oke. Sekarang yang K ya, ini 3/2
3/12 ya. Ini bisa dikalikan silang jadinya 12 sama 9. 24 sama 9. Jadinya ini lebih besar ya untuk yang K. Atau dibuat kelipatannya seperti ini ya. Sama aja 8 sama 3 juga lebih besar. Selanjutnya yang terakhir yang L, 7/8 sama 2/4. 7/8 sama 2/4 berarti di sini kalau kita lihat ya, 8 sama 4 ini kelipatannya juga, jadi kita tulis per 8 semua. Nah, 7-nya tetap. 4 jadi 8 kali 2, maka 2 juga kita kalikan 2. 2 kali 2, 4 ya. Jadi 7/8, 48. Berarti kita lihat di sini 7 sama 4 lebih besar. Nah, itu ya adik-adik mungkin untuk penjelasan membandingkan dan mengurutkan pecahan untuk latihan 3. Ini baru kita bahas untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalau mungkin ada yang masih bingung bisa dituliskan di kolom komentar ya. Bagaimana cara mendapatkan hasil atau bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang mungkin adik-adik sekalian belum dipahami atau belum dimengerti. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya. Untuk soal berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.